Bismillahirrohmanirrohim. Halo halo, selamat datang di serial Ramadan Angon Rasa hari ketiga. Yuk kita mulai. Kira-kira kenapa ya tubuh kita tuh nggak langsung tumbang pas kita berhenti makan? Iya, seringnya kan orang merasa kalau rasa lapar itu, kayak sinyal darurat gitu ya? Kayak mau pingsan gitu kan? Seolah-olah tubuh lagi krisis hebat. Bener banget. Padahal kenyataannya, sistem di dalam tubuh kita jauh lebih canggih dan tenang dari itu. Dan hari ini misi kita adalah membongkar rahasia stabilitas luar biasa di dalam tubuh manusia saat berpuasa. Sekaligus nyari tahu bagaimana mekanisme biologis ini menyimpan pelajaran mendalam tentang ketahanan mental dan spiritual kita. Tepat, ini tuh ibarat titik temu antara kerennya anatomi tubuh kita sama kekuatan psikologis. Oke, mari kita bedah ini. Ada fakta yang sangat mengejutkan nih. Orang dewasa yang sehat itu ternyata menyimpan sekitar 80 hingga 120 gram glikogen tepat di dalam organ hatinya. Iya, itu pada dasarnya berfungsi kayak baterai pintar ya. Nah, iya, semacam cadangan energi instan yang selalu siap pakai. Begitu asupan makanan dari luar berhenti. Yang menarik di sini adalah apa yang terjadi ketika kamu masuk ke mode puasa. Dalam rentang waktu 12 hingga 24 jam, cadangan glikogen ini emang menurun drastis. Tapi tubuh kita nggak nyerah kan? Sama sekali nggak menyerah atau mogok kerja. Ia punya trik cerdas yang namanya gluconeogenesis. Tunggu. Gluconeogenesis ini maksudnya gimana sih secara gampangnya? Intinya, tubuh mulai meracik gulanya sendiri dari bahan dasar lain yang ada di dalam tubuh. Oh, jadi dia secara mandiri bikin bahan bakar baru gitu ya? Betul, dan bersamaan dengan proses itu, tubuh juga mulai beralih membakar lemakmu sebagai bahan bakar energi yang utama. Berarti kalau kita puasa dari subuh sampai maghrib, rasa lapar di siang bolong itu bukan pertanda bahwa bensin kita benar-benar habis dong. Bukan, tubuh sekedar lagi transisi aja. Mengganti sumber bahan bakar dari glikogen ke lemak. Benar-benar stabil dong fisik kita ini. Betul sekali. Desain fisik kita dibangun untuk bertahan. Hati kita santai aja mengelola cadangan energi, nggak mudah rapuh cuma karena jadwal makan siangnya tertunda. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurutku. Mendengar soal perut dan organ hati yang ternyata sepinter dan setenang itu, rasanya lucu kalau kita bandingkan sama kelakuan kita pas lagi lapar itu. Heboh sendiri biasanya. Iya kan? Perut itu kan sebenarnya organ yang sangat sederhana ya. Kapasitasnya terbatas dan dia cuma butuh nutrisi dasar. Tapi kalau udah sore, Nah itu, kalau kita buka aplikasi pesan antar makanan pas puasa, yang heboh itu lidah sama mata kita. Nafsu kita lah yang sering menuntut berlebihan. itu perbandingan yang pas banget. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada analogi yang sangat relevan. Gimana tuh analoginya? Sama seperti organ hati yang membutuhkan glikogen sebagai fondasi cadangan energinya, jiwa kita juga membutuhkan fondasinya sendiri. Berarti kayak kesadaran penuh dan pengendalian diri gitu ya? Tepat. Di dalam banyak tradisi spiritual, ini sering diwujudkan dalam konsep ketakwaan atau takwa. Puasa memisahkan nafsu dari sekedar aktivitas makan. Memisahkan aktivitas makan dari sekedar memuaskan dorongan nafsu belaka. Benar. Dari fenomena biologis tadi, kita bisa menarik 3 pelajaran struktural. Pertama, kita punya cadangan. Kamu nggak akan hancur hanya karena keinginanmu ditunda sementara. Kedua, berarti ada mekanisme stabilisasi alami di dalam tubuh kita. Betul. Dan yang ketiga, manusia punya proses adaptasi yang sangat kuat. Jadi, apa arti semua ini? Maksudku, gimana kesadaran biologis ini bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari? Rasanya kayak selama ini kita sering meremehkan tubuh kita deh. Gimana contohnya? Kita sering banget gampang panik kan, cuma karena satu pesan belum dibales. Atau target kerjaan sedikit tertunda. Padahal organ dalam tubuh kita tuh tenang-tenang aja pas nggak dikasih makan seharian. Itu poin yang krusial. Jika tubuh fisik kita saja punya kecerdasan luar biasa untuk tidak panik saat asupan makanannya dihentikan sementara, lalu mengapa pikiran kita sering panik saat ambisi atau keinginan kita nggak langsung terwujud? Bener juga ya. Makanya, menahan lapar ini sebenarnya adalah perjalanan menuju makan sejati.
Makan sejati itu maksudnya menguasai diri sendiri. Betul. Itu adalah proses di mana kamu berlatih menjadi tuan atas dirimu sendiri. Kamu nggak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan yang semu. Jadi stabilitas fisik yang ditunjukkan oleh organ tubuhmu itu pada akhirnya adalah cermin langsung dari stabilitas jiwamu. Tepat sekali. Jadi rasa lapar pada dasarnya adalah pengingat betapa tangguh dan stabilnya desain tubuh manusia. Bisa dibilang puasa itu ibarat latihan angkat beban, tapi yang dilatih dan diperkuat justru otot mental kita. Sangat setuju. Dan sebagai penutup, coba renungkan hal ini. Jika tubuh biologismu secara otomatis memiliki mekanisme darurat sekuat itu untuk menyelamatkanmu dari kelaparan fisik, bayangkan mekanisme pertahanan mental seperti apa yang sebenarnya tertidur di dalam pikiranmu saat kamu menghadapi krisis hidup, dan bagaimana kamu bisa sengaja melatihnya, bahkan ketika kamu sedang tidak berpuasa.